Shalom, 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 Boker Tov. Selamat memasuki hari yang baru, harinya Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 15, ya, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. Kita ada di dalam minggu-minggu Paskah, minggu-minggu yang luar biasa. Saat yang bersamaan kita juga ada di dalam minggu pemilihan umum. Nah, dalam kesempatan ini saya bersyukur bahwa setiap orang percaya ada di dalam momentum yang besar. Bangsa kita juga ada di dalam momentum yang besar. Karena itu mari bukalah hati kita semua untuk kita mendengarkan tuntunan dan arahan apa yang Tuhan menyatakan kepada kita semua. Saya mengajak kita semua hari ini kita mengucap syukur. Buka hatimu dan katakan kepada Dia, terima kasih buat hari yang Kau beri pada hari ini. Hari yang dahsyat, hari Senin 15 April 2019, kami ada di dalam minggu-minggu di mana Paskah itu akan menjadi nyata dalam hidup kami. Demikian juga pemilihan umum, ya Tuhan. Karena itu kami buka hati kami kepadamu, kami mengucap syukur, kami rindu supaya rancanganmu terjadi dalam hidup kami. Rencana yang dahsyat terjadi atas kami dan atas bangsa kami. Terima kasih ya Aba, Roh Kudus, Roh kebenaran, Kau singkapkan kepada kami firman-Mu. Supaya kami berjalan pada hari ini, memasuki hari ini bersama keluarga, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan kami, di dalam nama-Mu, di dalam firman-Mu. Haleluya, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Minggu Paskah adalah minggu yang sangat luar biasa. Demikian juga minggu pemilihan umum. Setiap orang sedang menantikan apa yang Tuhan mau nyatakan di minggu ini. Nah, saya kemarin sudah katakan bahwa di dalam Alkitab kalau berbicara tentang Paskah itu berbicara tentang janji Tuhan, ya. Tuhan memberikan janji bahwa akan ada kelepasan. Jadi Paskah itu juga artinya sebenarnya kelepasan, artinya juga penebusan, dan Dia telah membuktikannya kepada bangsa Israel. Dia telah membuktikan kelepasannya, penebusannya dari perbudakan, dari ikatan bangsa Mesir pada waktu itu. Dia menggenapi tepat pada waktunya, dan disitulah mulai orang-orang Yahudi mulai mengerti arti sebuah Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, kita pun demikian, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi Pesak atau Paskah itu menjadi hari yang sangat luar biasa, yang selalu kita juga ingat, kita peringati setiap tahunnya, menjadi hari penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah naik di kayu salib, Dia mengadakan penebusannya. Dalam penebusan itu Dia melepaskan kita dari jerat maut. Karena dosa itu telah membuat manusia hidup di dalam jeratnya. Dari keturunan lepas keturunan. Alkitab katakan bahwa dosa itu turun-temurun. Dan kehadiran Yesus naik di kayu salib. Dia datang untuk melepaskan kita dari jerat. Yesus melepaskan kita dari hukuman dosa, dari vonis dosa. Dia telah lakukan itu 2000 tahunan yang lalu. Dan kita sekarang sudah ada di tahun 2019. Berarti sudah lama peristiwa penebusan yang diadakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melepaskan kita, untuk membalikan keadaan dari seharusnya kita binasa. Seharusnya kita hancur, seharusnya kita tidak mempunyai pengharapan, tetapi karena penebusan Yesus, maka akhirnya kita yang karena dosa tadinya tidak punya harapan, menjadi punya pengharapan kembali. Dan peristiwa Paskah ini yang dirayakan setiap tahun, kali ini Roh Kudus berbicara dengan sangat jelas bahwa jangan hanya kita merayakan setiap tahun, tapi kita harus mengerti betul-betul apakah itu Paskah buat kehidupan kita. Don't just we celebrate it year by year, Passover, but we need to understand deeply. Kita harus mengerti secara dalam supaya berkat daripada Paskah itu kita alami secara luar biasa. Karena kalau kita lihat kalau saya melihat di dalam perjalanan kita, karena hidup kita tuh ada perjalanannya, ada timetable-nya, ada rancangannya. Dan di dalam apa yang saya dapat bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Di akhir zaman sebelum Yesus datang kembali. Berarti kita ada di dalam momentum yang sangat dahsyat sebelum Dia datang kembali. Maka arti dari Paskah harus kita pahami betul, supaya kita betul-betul terlepas dari ikatan-ikatan dosa dan akibat-akibat dosa. Kita harus tahu bahwa dosa itu sudah masuk jauh sampai ke dalam karakter kita masing-masing. Dan tanpa kita sadari karakter kita, pribadi kita itu sudah tercemar. Tetapi oleh karena dosa, Dia mau melepaskan kita dari dosa. Dosa itu bukan hanya perbuatan loh, bukan hanya perbuatan. Tapi dosa itu adalah juga sudah menjadi impartasi yang diwariskan turun-temurun. Menjadi kutuk.
Jadi bukan hanya perbuatan kita, tapi dosa yang ada itu merupakan impartasi dari atas yang merupakan kutuk. So kutuk itu telah diimpartasikan ke bawah kita. Dan kutuk diimpartasikan ke bawah, bayangkan itu sampai masuk di dalam karakter kita. Dan bukan hanya karakter kita lagi, itu sampai juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang mungkin berkata, Tuhan berkata kepada saya, karena sering kenapa hidupku tidak ada terobosan, kenapa usahaku gagal. Ternyata kalau kita tarik ke atas, itu merupakan kutuk yang diwariskan. Kegagalan yang dialami itu adalah warisan kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Ada lagi orang yang mengalami masalah rumah tangga. Ternyata masalah rumah tangga dialami orang itu bukanlah masalah rumah tangga yang baru. Itu adalah warisan dari masalah-masalah rumah tangga yang pernah terjadi di atasnya. Sehingga itu turun-temurun. Ya, masalah sakit penyakit juga demikian. Ada orang yang lahir atau mengidap satu penyakit turunan seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit darah tinggi. Itu bukan penyakit yang terjadi pada saat itu, tapi itu telah diwariskan dari atas. Ada lagi kebodohan. Kebodohan, orang ini tidak mampu untuk mengerti, tidak mampu untuk, karena dia kebodohan ada pada dirinya. Kalau diselidiki, kebodohan itu bukan terjadi pada saat itu pada orang itu. Ternyata juga adalah warisan dari atas, kebodohan yang diwariskan dan dari atas. Jadi kita bisa lihat betapa dosa itu mewariskan kutuk, kebodohan, sakit penyakit, dan sampai kepada karakter. Pemberontakan turun-temurun sampai dari generasi yang atas sampai generasi ke bawah. Itu adalah rancangan si setan, di mana setan mau supaya manusia dan keturunannya dibawa kendali dari kuasa kegelapan. Jadi dibawa kendali dalam versi yang macam-macam. Setiap orang punya pengalaman yang hidup di dalam dosa itu berbeda-beda. Ada hutang. Hutang yang dilakukan adalah warisan hutang dari atas. Dan itu semua adalah kutuk dosa. Itu semuanya adalah warisan. Itu semuanya adalah karena dosa. Tapi pasca bukan hanya kita melihat Yesus naik di kayu salib, tapi harus kita alami betul-betul. Nah, ini kita bisa lihat dalam hidup kita sendiri. Apakah yang menjadi ikatan dalam hidup kita dari turun-temurun yang kita warisi? Apa itu? Apakah sakit penyakit atau masalah kebodohan, masalah rumah tangga, kawin cerai, perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya, atau masalah hutang yang juga selalu ada, atau kegagalan ya, atau keuangan ya. Masalah keuangan yang mungkin Anda hadapi itu bukan terjadi begitu saja. Mungkin kalau lihat di atasmu juga mengalami masalah keuangan yang sama. Jadi itu sudah ada di dalam lingkaran dosa. Itu sudah ada di dalam dosa yang diwariskan dari turun-temurun. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan orang Israel, mereka mengalami perbudakan yang lama. Dan waktu Tuhan janji untuk melepaskannya, akhirnya Tuhan meneguhkan. Mereka lepas dari perbudakan Mesir. Mereka keluar dari situ. Oleh karena penebusan yang Tuhan janjikan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana pasca itu kepada kita? Apakah kita merayakannya Jumat Agung sampai kepada hari kebangkitannya? Apakah kita lakukan itu dari tahun ke tahun hanya sebuah perayaan begitu saja? Oh, kalau kita hanya melakukan perayaan itu dari tahun ke tahun begitu saja, tapi kita tidak punya pengalaman dalam hidup kita, nanti ya apa artinya sebuah Paskah bagi kita kalau kita tidak punya kesaksian? Dan hari ini saya mau katakan, khususnya di 2019 ini adalah hari di mana kita akan mengalami terobosan dan kita akan mengalami kelepasan, kita akan mengalami pemulihan yang besar-besaran. Dan ketika manusia dilepaskan dari perbudakan, kita harus benar-benar merdeka. Merdeka dari intimidasi, merdeka dari hoax. Ya, hoax itu sudah ada di mana-mana. Dan pada waktu yang bersamaan kita lihat di dalam masa kampanye ada begitu banyak hoax. Kenapa hoax itu bisa terjadi? Hoax itu terjadi supaya rencana Tuhan atas bangsa ini tidak terjadi. Sebab saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat atas negeri ini, yaitu pemulihan. Tetapi setan itu berusaha mengacaukan supaya terjadi hoax, supaya terjadi kekacauan. Tapi percayalah, bangsa ini punya masa depan yang luar biasa. Karena apa yang saya dapat di dalam agenda penebusan Tuhan di tahun 2019, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Kalau Tuhan sudah merencanakan, itu harus terjadi. Kalau dia sudah firmankan, ketika dia berfirman, when he speaks, it shall be done. Kalau dia berfirman, itu pasti terjadi. Dan kalau dia punya rancangan, maka rancangannya tidak bisa gagal. Saya menyelidiki di dalam Alkitab, ketika Tuhan mempunyai rancangan atas seseorang, Tuhan mempunyai rancangan atas satu kota, rancangan itu tidak akan gagal, itu digenapi.
Demikian juga Indonesia ketika saya berdoa untuk Indonesia. Luar biasa, ada hal yang tersirat, yang tertulis di dalam Alkitab tentang bangsa Indonesia ini. Ini adalah bangsa yang khusus. Ini adalah bangsa yang akan memuliakan nama Tuhan. Sebab bangsa ini memiliki satu sila yang luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bangsa Indonesia punya pengharapan bahwa ada Tuhan atas bangsa ini. Ada pencipta langit dan bumi yang memperhatikan keadaan bangsa ini. Berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita pun percaya ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi itu, dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia naik di kayu salib. Untuk apa? Melepaskan kita yang percaya, melepaskan kita dari kutuk, dari akibat dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak disadari. Itu yang dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tapi saya pikir tidak banyak orang percaya yang memahami hal ini. Kenapa? Ini hanya menjadi sebuah perayaan yang dirayakan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Tapi itu tidak bisa begitu saja. 2019 Roh Kudus berbicara dengan jelas. 2019 perayaan Paskah yang ada di 2019 ini harus menjadi satu pengalaman kesaksian di mana ketika Tuhan berfirman maka dia menggenapi firman-Nya. Sebab firman-Nya telah ditandai di atas kayu salib menjadi satu perjanjian, menjadi satu meterai barang siapa yang percaya kepada dia. Itu tidak akan lagi dikuasai oleh kegelapan, tetapi itu kita akan mengalami kelepasan, pemulihan yang sangat utuh. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah mungkin korban dari dosa yang diwariskan dari atas. Tetapi Tuhan berkata, penebusan itu menghentikan perbuatan dosa. Sekali lagi saya mau katakan, penebusan Tuhan Yesus menghentikan perbuatan dosa, menghentikan kutuk. Bahkan penebusan Tuhan Yesus itu membalikkan keadaan. Dari keadaan yang susah, dari keadaan yang terkutuk, dari keadaan miskin, dari keadaan yang tidak berdaya. Dibalikkan keadaan dari keadaan yang seharusnya dihukum, divonis, tetapi pembalikan keadaan. Jadi Paskah itu adalah momentum pembalikan keadaan. Paskah itu adalah momentum kelepasan. Paskah itu adalah momentum sukacita. Di mana tadinya kita berdosa, kita divonis untuk mati, kita divonis dan kita terkutuk. Tetapi karena Paskah dibalikan keadaannya. Kenapa? Yesus yang menggantikan status kita. Yesus yang naik ke tiang gantungan. Dia menggantikan kita, dia menebus kita supaya kita tidak lagi. Sekali lagi, kita tidak lagi mewarisi akibat-akibat dosa itu. Kita tidak lagi. Dan ini harus menjadi satu kepercayaan, menjadi satu iman yang kita percayai dengan sungguh-sungguh. Bahwa Paskah ini, apapun yang sudah atau pernah terjadi dalam hidup kita. Di mana kita mengalami kehancuran, kita mengalami kekacauan, kita mengalami apapun yang namanya akibat dosa. Tapi dengan Paskah ini kita harus percaya dan kita harus klaim, Tuhan, biarlah Paskah ini harus benar-benar menjadi momentum kelepasan bagiku. Nah, bagaimana supaya kita alami betul-betul? Maka kita harus mengakui Dia dengan segenap hati. Kita harus berkata, ya Tuhan, aku adalah pribadi yang mewarisi dosa dan aku juga telah hidup di dalam dosa. Kita harus akui. Orang yang mengakui kesalahannya. Orang yang berkata, Tuhan aku salah, aku minta ampun. Yang pertama dia harus ada pengakuan. Yang kedua, dia harus bekerja sama. Dia harus juga masuk di dalam kematian Kristus. Ketika dia masuk dalam kematian Kristus, pasti dia akan mengalami kebangkitan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya, karena ini penting buat kita semua. Ada satu ayat yang saya mau bagi buat Anda semua yang terambil di dalam Roma. Oh haleluya. Ya. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Satu ayat saja. Roma pasal 6 ayat 5. Kita lihat Roma 6 ayat 5 dikatakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Roma 6 ayat 5. Romans 6 and 5. Romans chapter 6 and verse 5. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan ini adalah firman dan Tuhan mau kita alami ya. Kita alami dengan apa yang dia katakan. For we have been united together in the likeness of his death. Certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Ya, kalau kita menjadi satu
di dalam kematiannya, kita juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Apa maksudnya? Artinya begini, kita harus betul-betul mengerti arti Paskah itu sesungguhnya. Supaya kita tahu apa arti Paskah, maka kita menjadi satu dalam kematiannya. Apa itu kematiannya? Artinya gini, kita juga harus berkata, Tuhan, aku tidak lagi berjalan di dalam kekuatanku sendiri. Aku tidak mau berjalan dengan cara-caraku yang lama. Aku tidak mau lagi hidup di dalam karakterku yang lama. Karakterku yang lama harus mati. Cara-caraku yang lama harus berhenti. Supaya betul aku, ketika aku menjadi satu di dalam kematiannya, kan, supaya aku menjadi satu dalam kematiannya, cara berpikirku, sikapku, attitude kita yang sudah tercemar, attitude dosa, karakter dosa. Kalau kita betul-betul mau sepakat dengan kematiannya, maka kita juga akan mengalami kebangkitannya. Anda harus sadari, kita harus sadari, ada warisan-warisan karakter dosa dalam hidup kita yang mungkin kita tidak sadari. Itu harus kita ketahui betul. Sebab tidak ada orang yang lahir dengan karakter yang sempurna. Sebab kita sudah ada di dalam atmosfer dosa. Jadi setiap orang pasti punya karakter dosa. Setiap orang punya sifat dosa. Jadi itu yang harus kita pahami. Kita harus bawa hidup kita kepada Kristus supaya tabiat-tabiat dosa, karakter-karakter kita yang lama itu mati. Ketika karakter-karakter kita yang lama itu mati, cara-cara hidup kita yang lama mati, hal-hal yang kita warisi dari atas itu mati, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan kita warisi dari atas itu mati, maka kita akan mengalami pembaharuan, kita akan mengalami kehidupan, kita akan mengalami janji yang Tuhan sediakan buat kita semua. So, 2019 buat Anda yang setiap tahun merayakan Paskah, Paskah kali ini harus betul-betul Anda alami sebagai satu pengalaman. Masuk di dalam kematiannya, kemudian kita juga masuk di dalam kebangkitannya. Maka kita akan melihat janji Tuhan, ya dan amin buat kita semua. Saya juga sedang berdoa bahwa Indonesia harus masuk di dalam pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya sudah mulai ya, sudah mulai sejak 2014 ya. Kita sudah mulai, Indonesia sudah masuk kepada satu pemulihan. Tapi 2019 kita akan melihat satu lompatan lagi yang luar biasa, pemulihan yang dahsyat. Sebab Tuhan telah menetapkan orang untuk pemimpin yang ada di bangsa ini, yang betul-betul memiliki hati untuk bangsa, memiliki sikap yang baik untuk bangsa. Dan orang yang Tuhan lantik adalah orang yang akan membawa restorasi Indonesia. Saya senang melihat kata restorasi Indonesia di salah satu bus yang ada. Dan saya tahu ketika saya melihat ada kata restorasi Indonesia, I know restoration in Indonesia is coming to manifest. Restorasi Indonesia akan betul-betul terjadi. Karena itu saya tahu 2019 buat kita, berita Paskah harus menjadi berita restorasi buat kita semua. Sebab ketika Tuhan berfirman, maka Dia akan menggenapi firman-Nya. Dan saya juga melihat penglihatan ada begitu banyak generasi baru muncul. I see new generation, sudah lama lihat. Saya sudah lama melihat sejak 10 tahun yang lalu. Generasi yang baru muncul. Generasi the generation with the pure in the hearts. Generasi yang memiliki hati yang murni sedang muncul. Udah lama, 10 tahun lalu saya melihat penglihatan ada nama-nama yang saya tidak kenal. Dan waktu itu Roh Kudus katakan akan muncul pada waktunya nama-nama ini. Inilah generasi yang muncul dengan hati yang murni. Bukan hati yang tercemar. Ini adalah generasi yang lahir bukan karena betul. Yang saya lihat dalam penglihatan 10 tahun yang lalu, nama-nama itu di atas Roh Kudus. Itu nama-nama keluar dari tahta Tuhan. From the throne of God. From the mercy. From the ark of the covenant. Saya melihat nama-nama keluar dari tabut perjanjian. Dari tahta Tuhan. Waktu itu 10 tahun yang lalu saya berkata, Tuhan, nama-nama ini aku tidak kenal. Dan Dia berkata begini, ini adalah generasi yang akan muncul. Generasi yang murni yang aku lahirkan. Di dalam momentum yang baru. Momentum yang dahsyat. Ini adalah generasi yang lahir dari tahta Tuhan. Lahir dari rancangan Tuhan. Lahir dari penebusan yang lahir. Ini generasi tidak lahir dari masa lalu. Tapi mereka adalah new generation. Lahir bukan dari masa lalu. Tapi lahir dari rancangan Tuhan. Amin. Jadi ini generasi yang lahir tidak terhubung, tidak terikat dengan dosa masa lalu. This is the generation that is being revealed. Born not because of the past. Tetapi lahir dari rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika saya dapat ini 10 tahun yang lalu, now I am seeing it.
Sekarang aku melihat generasi itu lahir bukan dari masa lalu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada beban masa lalu. Generasi yang tidak lahir dari beban masa lalu. Generasi yang tidak lahir dari dosa, dari karakter dosa. Tapi generasi yang lahir betul-betul dari Kristus, dari penebusannya. Saya suka dengan itu karena sekarang sedang digenapi. Generasi itu lahir bukan dari apa-apa, tapi lahir dari Dia sendiri. Lahir dari Dia. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang, dia lahir di Bethlehem. Dari kesederhanaan dia lahir. Tuhan katakan generasi yang lahir dari kesederhanaan. Itulah generasi yang lahir dari penebusannya. Dan saya tahu Tuhan punya rancangan besar untuk kita semua, termasuk untuk bangsa kita. Tapi kita harus pahami betul arti Paskah. Supaya apa? Jangan kita ulang-ulangi lagi tabiat dosa. Jangan kita ulangi lagi pikiran-pikiran dosa, perkataan dosa, attitude dosa. Kalau kita masih mengulangi lagi. Saya mau katakan, waduh, kalau Anda mengulangi lagi sikap-sikap dosa, saya hanya khawatir Anda tidak masuk di dalam generasi yang Tuhan memunculkan. Generasi Paskah. Generasi yang lahir dari penebusan. Saya khawatir kalau Anda mengulangi tabiat dosa, cara berpikirmu, cara berbisnismu masih dengan cara-cara dosa. Saya khawatir Anda tidak akan masuk di dalam generasi yang akan Tuhan muliakan. Sebab Paskah ini adalah kehadiran generasi yang akan dimuliakan. Yang menghargai penebusan Tuhan. Orang yang menghargai penebusan Tuhan dengar baik. Orang yang menghargai penebusan Tuhan adalah orang yang menghargai kematiannya. Dan orang yang menghargai bahwa dirinya lahir di dalam Kristus. Dan kalau lahir dalam Kristus, maka perbuatan-perbuatan yang lama tidak akan ada lagi padanya. Dan saya berdoa, Anda yang ikut live streaming ini, setiap kita punya dosa, tapi kita harus lahir baru ada gini. Orang yang tidak lagi mau terikat, terbeban dari gaya hidup masa lalu. Tidak berjalan di dalam perangai masa lalu. Tidak berjalan dalam karakter masa lalu. Kita semua menghargai penebusan Tuhan. Kita menghargai kematiannya. Maka kita akan melihat betul pembelaan Tuhan menjadi nyata. Sebab pembalikan keadaan harus terjadi bagi orang yang meresponi firman. Orang yang menghargai kematiannya. Itu adalah orang yang akan mengalami pembalikan keadaan. Pujilah Tuhan. Saya berdoa, I'm very sure, kalau setiap hari Anda terus menantikan live streaming ini. Sebab saya melihat Anda adalah orang-orang yang, karena memang nubuatan harus digenapi di hari terakhir. Tuhan sedang memanggil orang-orangnya supaya mendengar firman. Dan ketika orang-orang itu mendengar firman, which is you, every one of you, waktu mendengar firman lewat live streaming ini, lalu mulai ada tindakan, ada respon begini. Aku harus meninggalkan dosa. Aku harus meninggalkan masa lalu. Sehingga perjalananku bukan jejak masa lalu. Aku berjalan dalam rekam jejak Kristus. Dalam rekam jejak penebusan. Aku tidak mau berjalan dalam merekam jejak masa lalu. Nah, orang yang berjalan dalam Kristus, dalam merekam jejak penebusan Yesus, itulah generasi yang hadir tanpa beban masa lalu, yang hadir oleh karena penebusan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Roh Kudus berkata, ketika mereka berjalan tanpa beban masa lalu, mereka tidak lagi jalan dalam karakter masa lalu. Mereka tidak mewarisi dosa yang diwariskan, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul dimulai dari kematian Kristus, diawali dari kematian Kristus. Itulah generasi yang mengalami pemutarbalikan keadaan. Itulah generasi yang akan mengalami perjalanan bersama Tuhan. Dan itulah generasi yang akan dimuliakan oleh Tuhan kita sendiri. So haleluya, I know it, and I know it. Orang-orang yang meresponi, orang yang bergairah untuk berjalan bersama Dia, yang berjalan dimulai dari Paskah, dari kematiannya. Kalau kita mau mengalami revival, kalau kita mau mengalami kehidupan, kita harus mengerti kematiannya dulu. Jangan kita langsung mau mengalami kehidupan, mau mengalami revival, mau mengalami restorasi tanpa kita mengalami kematiannya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau kita mau mengalami restorasi, kita mau mengalami hidup dalam segala kelimpahan, kita mau mengalami itu semua, kita harus pahami betul-betul kematian Kristus, supaya kita bisa masuk kepada kehidupan, supaya kita bisa masuk dalam kebangkitan, dan pada akhirnya kita masuk dalam restorasi. Haleluya. 3 hari dari sekarang pemilihan umum akan dimulai. Oh, buat saya hari Senin ini seperti Jumat Agung, sebab hari Rabu itu adalah hari di mana keputusan Tuhan akan terjadi di atas bangsa ini. So hari Senin ini saya berkata, Tuhan, aku bersyukur bahwa rancangan-Mu Paskah ada di atas bangsaku Indonesia. Dan bangsaku Indonesia akan muncul sebagai bangsa yang luar biasa, yang berjalan di dalam keputusan Tuhan. Yaitu generasi yang muncul oleh karena kehadiran Tuhan dan penebusan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita bersama-sama berharap bahwa this is our time. Ini adalah waktu kita. Ini adalah waktu kita untuk masuk di dalam
perkenanannya masuk di dalam agenda yang besar buat kehidupan kita semua. Haleluya. Buat Anda yang mendengar terus live streaming ini, mari selaras kita berkati bangsa Indonesia. Kita ucapkan firman, kita akan hai Indonesia, engkau ada di dalam penebusan Tuhan, engkau ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Dan hari Rabu waktu kita coblos, jangan sampai kita tidak coblos. Waktu kita coblos kita berkata begini, in the name of the Lord, di dalam nama Tuhan yang ada atas Indonesia, sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia aku meteraikan ketika aku coblos seperti Yesus dipakukan di kayu salib. Maka aku mencoblos, aku berkata Indonesia masuk di dalam masa yang dahsyat, yaitu restorasi Indonesia. Oh, yang semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin luar biasa. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di negeri ini. Dan juga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan Anda semua. God bless you everyone. Bersukacitalah pada hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Koreksi dirimu. Lihatlah bagian dalam dirimu yang tercemar oleh dosa. Mulai sekarang adakan pemisahan. Apa yang tidak berkenan tidak boleh dilakukan lagi, sebab kita sedang menghargai kematian dia. Lalu kita mulai berjalan memahami apa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Percayalah, ada terobosan, masih ada mujizat. Pembelaan Tuhan itu akan terjadi buat orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di dalam firman-Nya dan menghargai kematiannya. My God, luar biasa. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Stay focus, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with His covenant. His covenant is His blood, His death. Perjanjiannya adalah tanda darah, adalah kematiannya untuk kita alami bersama-sama. I love you, and I love you. Malam hari ini, jangan lupa, malam hari ini kami akan mengadakan seminar Paskah yang kedua. Anda harus hadir, sebab apa? Waktu dulu, beberapa tahun-tahun yang lalu, pengertian Paskah saya ternyata cuma sedikit. Tetapi ketika Roh Kudus menyingkapkan, Paskah itu ternyata dalam sekali. Jadi kita akan ada seminar yang kedua tentang Paskah. Saya undang Anda untuk hadir bersama-sama. Kalau Anda di seputar Jabodetabek, mari hadir bersama-sama di Kuningan, Jakarta Selatan, di Setiabudiwan, lantai 3, ruangan Covenant Life Church. Jangan sampai Anda ketinggalan, sebab apa yang Tuhan berikan kepada saya tentang Paskah ini sangat berbeda dengan apa yang pernah saya bukakan di tahun yang lalu. This is a special year. 2019 adalah tahun yang spesial ternyata, sebab ketika dia menyingkapkan Paskah, saya sendiri amazed dan saya berkata, God, Father, I want to be in this momentum. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan untuk acara Paskah nanti malam. Gabung kemudian 18 setelah pemilihan umum. We are going to celebrate. We are going to say, God, you are awesome. Tuhan, Engkau dahsyat. Tuhan, Engkau mulia. Tapi kita harus tahu dulu dong kebenaran itu secara dalam. Jadi malam hari ini, inilah kesempatan untuk kita kembali memahami tentang Paskah. Seminar yang kedua yang akan kita alami bersama-sama. Sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa dalam perenungan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom over you, over your family, over your children, over yourself, over your business. Shalom atas seluruh kehidupanmu hari ini dan seterusnya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, dan amin. My God, luar biasa. Semangat api yang luar biasa yang ada padaku. Sebab I know deliverance and restoration sedang digenapi. Bless the Lord, O my soul. Bahu Hashem Adonai Melech Haolam. Diberkatilah engkau, Tuhan itulah namamu, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Yeshua HaMashiach.